Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang bahagia dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti bersama saya Pak Ika Rojatun. Pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji, melakukan observasi, penggalian ya, tentang bagaimana kita memaknai atau menempatkan ilahi itu sesuai dengan porsi sesungguhnya. Saya ingin menyampaikan ini di dalam rangka supaya persepsi kita tidak salah di dalam menerima konsep-konsep ilahi seakan-akan itu adalah sebuah dogma yang mati dan dimasukkan di dalam sebuah tempat yang statis. Saya ingin meluruskan hampir mayoritas manusia, agama pun apapun Anda itu, yaitu salah di dalam mentafsirkan tentang ilahi. Salah di dalam mengartikan tentang Tuhan. Di mana letak kekeliruan itu? Yang pertama, tentang istilah. Di Indonesia sering sekali kalau diterjemahkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di situ ada kata-kata ilah itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Saya mencoba menelusuri dari mana asal muasal kata Tuhan itu tadi. Ternyata kata Tuhan itu diadopsi dari translate Bible yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Pada saat kita tahu Malaysia itu adalah bagian daripada kerajaan Inggris, sehingga untuk mengintroduksinya itu tadi Bible ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Maka yang dinamakan Tuhan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Lord. Dalam bahasa Belanda dikatakan Heer, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia asalnya adalah Tuan. Kita tahu Tuan di dalam bahasa Melayu itu mempunyai konotasi feodal, yaitu mereka yang menjadi juragan, menjadi pemilik, mereka yang disanjung, yang dipuja, mempunyai budak, itu Tuan. Nah, itu asal muasalnya. Akhirnya berkembanglah menjadi kata-kata istilah Tuhan. Terjadi adaptasi lisan insaninya itu tadi. Nah, konotasi ini yang menyebabkan Tuhan itu dianggapnya sebagai sebuah keberadaan, sebuah eksistensi yang terpisah antara bawahan dengan atasan, antara budak dengan majikan. Begitu ini diadopsi untuk menerangkan firman Tuhan, itu banyak sekali di situ istilah-istilah yang menunjukkan apa yang saya katakan itu benar. Misalnya itu kata-kata sembahlah Allah. Kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikatakan kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Ditranslate menjadi menyembah. Karena apa? Konotasinya adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap Tuhan yang meminta disembah.
Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa lihat di dalam terjemah Asmaul Husna, selalu dikatakan kata-kata istilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada tambahan Maha Rahman Maha Rahim. Tuhan Huwal Hayyul Qayyum. Dia hidup, dia maha hidup, dan dia maha berdiri sendiri. Dan seterusnya. Selalu ada tambahan-tambahan maha. Kenapa? Itu adalah sebuah tambahan karena punya konotasi. Tuhan itu bukan kita. Tuhan itu begitu besar. Nah, ini istilah-istilah ini tidak tepat. Sehingga akan konsekuensinya adalah terjadilah perbedaan yang jauh, terjadilah jarak yang jauh antara makhluk, antara Holik dengan makhluknya itu. Karena dia minta dipuja, dia minta dihormati, dia menjadi Tuhan. Nah, inilah yang terjadi pada umat manusia itu, sehingga karena rekayasa seperti itu, akhirnya dibayangkanlah Tuhan itu seakan-akan dia duduk di singgasana aras, di sana seperti raja memerintah ke bawah. Jadi logika ini menyebabkan implementasi penjabaran di dalam mengunduh wahyu sebagai sebuah informasi pengetahuan itu menjadi bias. Itu yang pertama. Menurut saya, harusnya tidak terpisah antara ilahinya dengan makhluknya itu. Di mana ketidakterpisahan yaitu terjadi integrasi, terpadu. Sehingga kita bisa mengejawatakan ayat-ayat berikut ini sebagai sebuah fenomena yang harus kita terima. Walillahi masyriqu wal maghribu. Fa innama tuwalu wassama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah 115. Pengertian wajah Allah di sini Anda bisa membayangkan, bukan melihat gunung itu adalah wajah Allah, melihat sungai itu adalah wajah Allah, langit wajah Allah, melihat manusia itu adalah wajah Allah. Tapi pengertian wajah Allah itu adalah bahwasanya untuk bisa melakukan suatu pendekatan keberadaan, eksistensi daripada ilahi itu, coba lihat makhluk-makhluk yang diciptakannya ini sebagai sebuah kesatuan. Karena tidak akan mungkin ada penciptaan kalau tidak ada penciptanya. Sehingga harusnya terjadi integrasi situ. Itu namanya integrasi, terpadu. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan, Anda bisa baca di dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Di sana potongan ayatnya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, bukan berarti kita ke pasar, Allahnya kemudian ikut ke pasar. Saya ceramah seperti Allahnya kemudian di samping saya, tidak begitu pengertiannya. Ini pengertian yang menunjukkan filosofis integrasi. Jadi artinya, jangan kita sekali-kali mencoba seakan-akan kita itu berjauhan dengan Tuhannya. Agar supaya integrasi itu betul-betul melekat dan dirasakan oleh setiap insani, siapapun Anda, agama pun Anda, maka kenali
salah satu yang bisa Anda kenal daripada ilahi yang diberikan itu nama-nama ilahi itu sendiri. Kita kenal orang Yahudi memanggil Tuhan atau Allah itu dengan istilah Yehova, atau orang lain dengan istilah-istilah Tuhan lain. Kita mengenal dengan istilah Allah. Yang padanannya pada Allah itu tadi di dalam Al-Quran banyak sekali. Yang pada dasarnya itu hanya nama yang diberikan kepada kita agar supaya apa yang tersirat di dalam nama itu bisa diadopsi oleh umat manusia. Tadi saya katakan Maha Rahman, Maha Rahim. Teksnya begitu. Padahal istilahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia pemberi. Dan dia pengasih kepada setiap makhluknya. Nah, itunya harusnya diadopsi oleh kita. Sifat Tuhan yang menemani Ar-Rahman Rahim itu menjadi sifat manusia. Nama Tuhan diadopsi oleh kita menjadi sifat kita. Makanya dikenalkan. Dia adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Pengertian Maha Pengampun tidak pas. Al-Ghafur yang betul. Karena begitu ada kata Maha, berarti terjadi pertingkatan. Misalnya sekarang, Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Lah berarti kita dengan Tuhan itu hanya dibedakannya pada Mahanya. Manusia pengampun, Tuhan Maha Pengampun. Lah ini terjadi konflik kepentingan karena seakan-akan Tuhan punya sifat seperti makhluk, yaitu pengampun. Padahal itu nama Tuhan yang diadopsi oleh manusia sebagai bagian daripada Rahman Rahim Tuhan agar supaya kita bisa berinteraksi, terjadi integrasi dengan ilahinya itu sendiri. Banyak sekali nama-nama Tuhan itu disampaikan kepada kita dan kita disuruh menyebutnya setiap saat, setiap kesempatan, bahkan pada saat kita bermeditasi supaya berbekas pada diri kita. Salah satu di antaranya kalau Anda baca di dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 23. Wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul ajijul jabarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah satu, tidak ada Tuhan selain Dia, berarti kemahaesaannya. Nah, di sini disebut Maharaja, cukup sebetul Malik. Malik itu artinya penguasa. Begitu Anda mengatakan Maharaja, berarti ada sifat yang sama, yaitu raja. Ini yang menyebabkan kenapa disebut kerajaan Tuhan. Harusnya penguasa. Dialah yang suci. Dialah yang memberikan kesejahteraan. Dialah yang menjaga keamanan. Dialah pemberi keselamatan. Dialah yang memberikan keperkasaan, kekokohan. Dia kuasa. Dia memiliki keagungan. Ya, Maha Suci. Nah, Maha Suci dia. Tuhan adalah zat yang suci dari apa yang mereka persekutukan. Tolong istilah juga ini tadi nama-nama Tuhan. Jangan dipersekutukan dengan nama-nama makhluk itu tadi. Seakan-akan makhluk itu sifatnya sama dengan Allah. Itu nama itu diberikan untuk memberikan sifat kepada makhluk, bukan sifat kepada Allah. Kalau Allah itu bersifat, maka itu makhluk namanya. Tapi kalau Allah itu bernama, maka nama yang mulia itu harapan daripada ilahi itu, dan kita harusnya menggunakan peluang itu sebagai sebuah kesempatan supaya kita menyatu dengan ilahinya itu.
Ini yang diajarkan di dalam keagamaan. Kalau ini diadopsi dengan nama-nama ilahi menjadi sifat kita, maka sudah tidak ada kesulitan, tidak ada kegelisahan, tidak ada lagi rasa frustrasi, karena nama-nama Tuhan sudah menyatu, terjadi chemistry dengan kita. Penyatuan diri kita dengan ilahi dalam hal ini bukan dalam bentuk bahwasanya Tuhan masuk di dalam diri kita, tidak begitu, akan tetapi sifat-sifat ilahi telah teradopsi oleh makhluk itu. Mudah-mudahan Anda yang punya kesempatan waktu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mulai menggali kembali firman Tuhan itu sebagai sebuah informasi yang menyebabkan Anda cerdas, yang menyebabkan Anda mudah di dalam berislam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.